Halo sahabat Naminasia. Hai. Oke, hari ini kita bakal bincang-bincang seru sama Dharma Pet Indonesia. Nah, kali ini kita bakal ditemenin sama Kak Karin. Hai Kak Karin. Halo. Sebelum kita mulai bincang-bincang seru kita, aku bakal kenalin Kak Karin. Kak Karin ini adalah Dharma Petret Lamrimnesia. Nah, udah berapa lama Kak kira-kira dari Dharma Petret di Lamrimnesia? Udah lama juga ya, udah dari 2016. Jadi pas awal-awal gitu. Keren gitu ya. Terus kalau nggak salah Kak Karin ini juga jadi konten kreatornya di Lamrimnesia ya, benar nggak? Iya. Jadi aku biasanya sih ini sih kayak ya paling bantu bikin ilustrasi kalau diperluin, terus juga kadang-kadang bikin postingan medsos juga, tapi itu sekarang sih lebih banyak di ilustrasi. Nah, aku sering banget nih ngelihat karya-karyanya dari Kak Karin dan keren banget. Tadi Kak Karin udah kasih aku file karya-karyanya Kak Karin. Boleh kita show nggak nih? Deh, mangga. Ini biar soalnya biar lihat nggak kaleng-kaleng amat ya. Iya. Enggak loh, beneran keren. Kalian akan terkesima. Oke. Udah ke-share belum ya? Masih ini. Oh, ini udah nih. Oke. Nah, kalau mungkin aku sambil cerita dikit kali ya. Yang pertama ini buku Permata Emas. Mungkin kalau teman-teman pada ngikutin Lamrimnesia pasti udah pernah lihat bukunya. Ini dari seri Lamrim for Kids. Nah, aku bikin ini sebenarnya udah lama banget dari tahun 2013. Terus habis itu pas udah ya pokoknya dulu itu ditawarin dulu sama kakak-kakak penerjemah yang sekarang dia nerjemahin banyak buku-buku di Lamrimnesia. Nah, ditawarin mau nggak buat diterbitin gitu. Ini dulu bikinnya bareng teman. Dan dari situ juga sih mulai jadi Dharma Petret Lamrimnesia buat bikin post-post yang lain juga, gambar-gambar yang lain juga. Oh, ini beneran kakak sketch sendiri juga ya? Ini kakak benar-benar sketch sendiri? Oh, ini iya, jadi aku ngerjain sketsanya sama garis-garisnya. Jadi kalau misalnya kayak yang di bagian lembar mewarnainya itu aku yang bikin. Tapi yang ngewarnain ada temanku, namanya Katrina. Dia kalau misalnya kalian cari di Instagram namanya Gambar Nana. Itu lucu banget deh, pokoknya cakep. Banyak komik-komik yang bagus-bagus juga. Keren. Next kali ya kita. Nah, kalau yang ini, yang gambar-gambar yang biasa aku bikin buat post medsosnya Lamrimnesia. Ada kadang-kadang gambar bodhisattva, kadang gambar Buddha, ya macam-macam. Wah, ya kita lihat ini kan kadang-kadang ya sebenarnya konten visual itu membantu banget kan ya buat orang buat nyampein sesuatu gitu. Kayak kalau ada gambar yang cakep orang jadi lebih inget gitu, jadi kita bisa sharing kayak pesan-pesan yang positif yang dengan bantuan gambar biar orang ya liatnya bisa happy, apalagi kalau misalnya di situasi yang sebenarnya ya sedih atau lagi banyak masalah. Terus kan kalau misalnya liatnya cakep-cakep terus lihat yang tulisan yang bikin adem gitu kan asik ya. Ya, benar banget. Walaupun sebenarnya gambarnya juga ya secukupnya lah gitu. Keren loh ini. Next ya. Kalau ini Kak kartu-kartu gini, wah keren banget nih. Kalau yang ini di kerjaan sampinganku, ini tapi udah lama sih. Dulu pernah ada project bareng teman-teman bikin game kartu. Ini yang di tengah ya, bukan yang pinggir-pinggir. Yang tengah yang ada baju-baju adat, rumah adat. Nah itu namanya Bineka Project. Aku bikin desain gamenya sama desain karakternya bareng sama teman-teman di kampus. Kita dulu itu, jadi ini game kartu buat anak-anak buat belajar cara bikin, cara untuk ngenalin budaya-budaya dari berbagai suku di Indonesia. Nah mudah-mudahan sih pengennya nanti bisa juga sih bikin game kartu Buddhis gitu buat anak-anak Buddhis. Wah keren banget Kak, ditunggu banget. Lamrimnesia sudah siap ya Kak. Keren. Kalau yang ini, wah
Suka Kalau gambar yang lain anime sih juga nih ya? juga buat contoh ya ini aku pernah collab bareng teman bikin komik. Hmm, Terus selain komik juga ada ya ilustrasi-ilustrasi lepas gitu yang terakhir. kayak gini ya. Heeh. Wah, ini keren Nah, ini banget ya loh, Kak. aja biasa kadang kan orang pesan gitu atau ya kadang kalau lagi bosan ya gambar iseng aja. Kalau buat ilustrasi kayak gini, berapa lama sih, Kak, biasanya? Tergantung sih sebenarnya kadang mikirnya lama kalau lagi ada ide tuh sebenarnya lumayan cepat apalagi kalau misalnya pas lagi pakai style yang simpel ya bentar aja beres tapi kalau misalnya nggak kepikiran aduh mau gambar apa ya itu nah itu bisa lama banget. Dan Biasanya? kalau misalnya Oke. kalau Biasanya? misalnya ya emang gambarnya yang ilustrasinya butuhnya yang ribet ya kerjanya juga lama sih bisa hari 2 hari. Biasanya sumber inspirasi dari kakak sendiri itu dari mana kalau ilustrasi-ilustrasi kayak gitu? Kalau ilustrasi sebenarnya ini sih makin kita banyak lihat gambar di yang ya lihat aja di medsos atau lihat di komik atau film itu semua bisa jadi sumber inspirasi sih baca buku juga buku sih ya kan kalau kita baca buku itu kan kita ngebayangin tuh wah ini harganya kayak gimana kayaknya asik digambarin nih. Oh, berarti kakak langsung kalau misalnya menurut kakak menarik langsung eksekusi aja gitu ya? Ya. Biasanya Terus kesulitannya apa sih, Kak? Kesulitannya ya itu kalau lagi nggak ada ide. Itu yang paling sulit. Sama mungkin aku sendiri juga sebenarnya buat ilustrasi aku bukan tipe yang emang fokus banget pengen nyempurnain skill gambar ya karena aku ya demennya macam-macam sih. Jadi kayak aku karena yang penting aku bisa nyampein cerita. Jadi skill gambarku sebenarnya nggak terlalu oke. Jadi kalau kadang-kadang bisa kayak ada kalau posenya susah nggak bisa. Kalau gambar terlalu rumit juga ya susah lah, butuh effort ekstra. Terus juga apalagi kalau misalnya buat gambar kayak gambar Buddha, gambar Bodhisattva itu ya walaupun aku gambarnya dengan style yang lucu-lucu gitu kan, itu juga lumayan sulit di planningnya karena harus cari referensi yang tepat. Ini fitur-fitur Buddha, sosok Budanya, oh bener nggak nih, udah sesuai nggak nih, gitu. Soalnya kan nggak boleh sembarangan juga ya, walaupun dibikin lucu-lucu pun juga ya ini serius gitu. Iya bener, agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Biasanya motivasi terbesar kakak kalau buat ilustrasi Buddha gitu apa sih? Ya itu saya kayak yang tadi aku bilang, aku berharap bahwa ketika orang lihat gambarnya ya dia lebih bisa inget Buddha. Walaupun mungkin tentu harapannya dia nggak inget Buddha dalam bentuk yang bocil-bocil gitu ya. Maksudnya dia lihat Buddha yang kecil, yang lucu gitu, terus nanti dia akan inget Buddha yang beneran gitu. Kan lebih, jadi ada jembatan gitu kan kalau misalnya, apalagi kalau kita yang agak muda gitu kan, kita lebih biasa lihat gambar kartun kan, lebih gampang nangkep, lebih gampang tertarik kalau gambarnya kartun, kalau gambarnya cerah, kalau lihat gambar yang paint yang realis gitu nggak gitu, kita nggak gitu connect. Nah, tapi kalau kita mulai dari yang lucu-lucu ya dia pertama mulai dari situ dia bisa kebawa untuk inget, ya dia akan lebih inget Buddha, terus yang dia baru akan dari situ kebawa untuk bisa dia tertarik dulu, terus dia akan cari oh benarnya kayak apa nih, terus Buddha itu seperti apa sih, siapa sih beliau gitu. Nanti dari situ ya mereka akan kebawa untuk melihat sosok Buddha itu seperti apa, mengenali beliau punya kualitas apa aja, macam-macam lah pokoknya. Jadi ya kita sebenarnya ini cuma kayak titik awal gitu. Kayak biar orang kayak tertarik aja gitu ya. Ya, nanti dia belajarnya ya tetap harus belajar sendiri setelah itu. Ya pertama kita tarik dulu, terus sertain message yang positif. Kayak tadi misalnya ada Buddha ini mau bagiin Buddha ini penuh welas asih loh gitu. Buddha ini bisa loh. Orang-orang kan ya kalau dia suka gambarnya dia kan bisa inget juga pesannya gitu. Nah, ya benar. Tadi Kak Karin udah sempat sebutin sedikit prosesnya. Mungkin bisa dijelasin lagi Kak, gimana sih kalau Kakak proses untuk buat ilustrasi Buddha itu sendiri gimana? Kalau itu biasanya aku pertama pasti lihat ini dulu tuh aku punya buku yang ada di ini kalau ngikutin orang Indonesia ada buku yang judulnya Pembebasan di Tangan Kita kan. Nah, ada. Buku itu ada lampiran isinya 32 tanda utama dan 80 tanda tambahan di tubuh seorang Buddha.
Di situ ada banyak banget tuh. Jadi Buddha itu dia bentuknya sebenarnya nggak kayak manusia biasa. Beliau punya usnisa di kepala, terus punya ada bulu di antara alis, terus rambutnya itu ngelingkar searah jarum jam. Pokoknya banyak lah dia. Dan itu sebenarnya nggak, dan semua fitur-fitur itu tanda-tanda itu sebenarnya adalah hasil dari kebajikan beliau yang dikumpulkan selama berkehidupan. Nah, kalau di ilustrasi kan sebenarnya nggak bisa kita tampilin semuanya dimasukin dalam gambar. Nggak bisa sedetail itu. Ya, bahkan mungkin di Rupang Buddha pun dia nggak selengkap itu. Dan memang kenyataannya kalau kita tuh sebenarnya belum punya cukup kebajikan untuk bisa lihat Buddha lengkap dengan semua tanda itu. Kayak kalau misalnya lihat tandanya, bayangin masih kebayangnya kok kayaknya nggak serem ya itu karena kebajikan kita emang nggak sampai untuk lihat Buddha dalam bentuk itu. Cuma ya ketika digambar, aku coba sebisa mungkin yang bisa diterapin apa aja. Misalnya kayak rambut itu lumayan simpel kan, karena dia pokoknya dibikin melingkar gitu, berarti bikinnya keriting. Terus katanya warnanya biru tua, warnanya biru tua. Terus kan Buddha kulitnya warnanya keemasan, ya kita bikin agak kuning gitu. Pertama dari situ. Terus lihat juga keperluannya, ini misalnya Buddha, aku perlu nunjukin Buddha lagi ngapain. Nah dari situ bisa lihat referensi rupang-rupang yang ada atau tangkar-tangkar lukisan-lukisan Buddha yang ada. Nah itu biasanya Buddha digambarnya dia posenya lagi ngapain, tangannya kayak gini itu lagi membabarkan dharma. Kayak gimana itu lagi ngapain ya, kira-kira lihat referensi itu. Terus sambil coba digambar, dan ini juga sih ngenalin, kadang itu Buddha digambar itu beliau kan setiap gestur tangan punya makna. Terus Buddha itu kadang dia di Bodhisattva juga, Buddha sama Bodhisattva itu digambar itu kan beliau biasanya nggak cuma sosoknya doang, tapi ada yang pegang teratai, ada yang ada stupa di belakangnya. Nah itu perlu perlu cari tahu juga itu maknanya apa aja. Dan pas digambar ya disesuaiin. Nah dari situ setelah coba digambar, coba konsultasi, coba cari senior, terus kadang sama biksu sangga juga. Ini udah tepatkah atau ada yang bisa diperbaiki kah gitu. Jadi kalau misalnya oke lanjut gitu. Ternyata banyak banget ya pertimbangannya ya. Iya. Walaupun maksudnya dengan bentuk kita sebutnya chibi mungkin ya. Kayak ilustrasi gitu, ternyata banyak pertimbangan banget kalau dalam membuatnya. Ya sebenarnya kan chibi itu dia sebenarnya kan dia cuma salah satu style gambar, style ilustrasi. Itu sama kayak ya kalau kita dibandingin di seni murni kan ada yang impresionisme, terus ada apalagi sih namanya macam-macam lah pokoknya yang kayak sebenarnya chibi sebenarnya kayak gitu juga, walaupun kelihatannya lucu gitu ya. Ya itu juga style, sebenarnya cuma salah satu bentuk style, tapi ketika dikerjain ya sebenarnya ya itu usaha ya, untuk bikin gambar, untuk bikin lukisan juga butuh usaha, butuh effort juga sih. Apalagi yang digambar kan sosok agung gitu ya, nggak mungkin lah respect sarana dulu. Terus kayak udah maaf ya gambarnya cuma bisa segini doang. Dalam proses yang tadi agak panjang kan, banyak prosesnya, itu menurut kakak bagian mana yang paling sulit dalam proses pembuatannya sendiri? Yang paling sulit ya pasti dicari referensi itu sih, yang di awal yang kita mempelajari dulu fitur-fitur Buddha apa aja, maknanya apa aja, itu kadang ya lumayan sulit dicari. Kalau Buddha tadi kan bisa lihat buku yang pembebasan di tangan kita itu kan, ada yang si 80 tanda utama, tanda tambahan. Nah itu kan ada makna-maknanya, itu lumayan gampang ceknya. Tapi kalau misalnya kayak Bodhisattva gitu agak lebih sulit. Apalagi gambar kalau misalnya kita cari di internet gitu kan, itu versinya banyak banget, kita pasti bingung itu mau pakai versi yang mana ya. Terus dan ya maknanya nggak selalu ketemu, itu makanya kadang harus ya nanya-nanya sana sini gitu. Harapan kakak sendiri dengan membuat ilustrasi itu apa sih, selain tadi mungkin lebih mendekatkan orang? Ada harapan lain kah? Sebenarnya yang paling besar ya itu sih. Bisa mendekatkan orang dengan sosok Buddha itu sendiri ya? Iya.
Jadi ya dia dari situ mungkin ya dari situ kan dia mulai lagi dari lihat Buddha yang ilustrasi Buddha yang menarik buat mereka, terus dari situ mereka lebih banyak cari tahu tentang Buddha, mungkin kagum dengan sosok Buddha, terus ya mereka juga ada tumbuh keinginan untuk pengen bisa jadi seperti Buddha. Jadi mungkin mereka akan lebih banyak orang-orang bisa lebih tertarik belajar Dharma, terus melatih bisa ulas asih dan bijaksana seperti sang Buddha gitu. Oke. Buddha ini kan sendiri sosok yang sangat luar biasa nih Kak. Kakak kalau gambar biasanya suka dapat ilham apa gitu Kak? Gak pernah sampai segitunya sih. Bukan sampai level yang kalau misalnya kita lihat yang kayak pelukis Buddha yang dia bikin sangka atau bikin rupang yang buat pemujaan mungkin bisa kali ya. Kalau kan itu kan soalnya yang mereka buat bener-bener sakral, emang buat bikin benda sakral itu bisa sih. Kalau aku sebelum sampai segitu, tapi tadi yang ketika aku di tahap cari referensi, cari makna itu kan sebenarnya dapat belajar banyak ketika aku mencari referensi itu. Jadi harus belajar dulu kualitas Buddha seperti apa. Dari situ ya dapat banyak banget sih. Karena ketika tahu kualitas itu kan kita jadi wow, Buddha ternyata sehebat ini ya, Buddhis itu ternyata sehebat ini ya gitu. Berarti dan ya adalah kayak sedikit harapan ya, pokoknya ada sedikit ya naiklah semangatnya gitu, pengen bisa seperti mereka gitu. Berarti bikin ilustrasi Buddha ini sendiri ngasih banyak pembelajaran ya buat kakak dari proses belajar sang Buddha ini. Beliau sendiri seperti itu, kayak banyak research gitu ya. Oke. Nah, ada nggak sih nasihat atau tips and trick buat teman-teman sahabat Lalunesia nih yang kalau mau ilustrasi? Ada nggak tips and trick? Oh, kalau itu ini sih, kadang aku sering banyak orang bilang dia pengen gambar tapi ngerasa nggak punya bakat. Nah, kalau dari aku pengen pesannya itu cuma ini aja sih, kalau emang pengen gambar ya gambar aja, jelek nggak apa-apa. Karena orang ketika mau bisa gambar bagus harus mulai dari jelek dulu. Dan semakin naik skillmu, kamu akan makin merasa gambarmu jelek. Karena kemampuan kamu, kemampuan kamu nangkep apa yang bagus, jadi kayak otaknya itu udah maju sebelum tangannya nyampe. Nah, jadi sebenarnya kayak ketika kamu merasa gambarmu jelek, ya nggak apa-apa, justru alasan kenapa kamu harus makin sering gambar. Jadi karena perlu latihan kan, biar bisa sih kemampuan kamu ngenilai gambar dengan kemampuan kamu gambar, biar kemampuan gambarmu harus bisa catch up ke kemampuan kamu menilai. Nah, jadi kamu gambarnya ya harus makin sering, dan ya di post, di share di medsos ya nggak apa-apa, sharing aja kan, mungkin bakal bisa dapat banyak masukan dari orang lain. Kalau misalnya dapat komen yang negatif ya nggak apa-apa, lihat aja apa yang bisa dipelajarin nggak. Oh, kalau ini dia coba bilang ih jelek kan, nah itu komentar nggak butuh, abaikan aja. Ini bolehlah, bisa dipikir-pikir, bisa dipelajari gitu. Iya benar. Nah tuh sahabat Lalunesia dengerin. Jangan berhenti mencoba walaupun gambar jelek, pokoknya gas terus. Gas terus, jangan kasih kendor. Oke. Berarti kalau boleh aku simpulin, memang ilustrasi Buddha itu nggak gampang, tapi bisa memberikan banyak pembelajaran. Dan dari Kak Karin sendiri banyak banget pertimbangan dalam membuatnya, apalagi itu sosok beliau yang sangat agung seperti itu. Tapi itu banyak memberikan Kak Karin juga pembelajaran sendiri. Begitu? Mantap? Oke. Mungkin sekian aja bincang-bincang kita kali ini. Nggak bisa terlalu lama juga, tapi kita harap ini bisa sangat membantu dan menginspirasi kalian semua. So, kita pamit undur diri dulu. Mungkin Kak Karin ada sedikit kata-kata penutup? Kata-kata penutup, mungkin ini aja ya, thank you buat Meli, buat Lalunesia juga yang udah ngasih kesempatan sharing. Terus buat sahabat Lalunesia, ya tetap semangat terus. Jangan lupa follow dan subscribe. Itu penting loh. Tolong ya di subscribe dan di follow Instagram dan YouTube. Demi
Iya, betul. Oke, mungkin segitu aja. Thank you juga Kak Karin udah bersedia ya untuk kita wawancarain. Thank you Kak Karin. Bye-bye. Bye-bye.